Halo, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 65. Nah, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar Mimin semakin semangat bikin kontennya. Dan buat yang mau traktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun meluncur. Sebelum Patriark mengirim Kinan, Putri Miao Miao dan Mumu pergi. Di sini Patriark pun memiliki permintaan terakhir kepada Kinan. Patriark meminta Kinan dan Putri Miao Miao untuk menjaga Mumu di masa depan. Putri Miao Miao pun berjanji kepada Patriark Lenmu akan menjaga Mumu semampu yang ia bisa. Mendengar ucapan dari Putri Miao Miao, Patriark pun merasa lega. Namun, ketika mereka akan pergi, mereka dikejutkan dengan kedatangan Mukun dan Mufeng. Kalian mau kemana? Tidak ada di antara kalian yang bisa kabur, ucap Mufeng. Patriark Lenmu seketika pun maju menghadang kedua orang tersebut. Mukun, apakah kau pikir kau bisa melawanku? Gertak Patriark sambil menyilangkan tangannya dan menganggap remeh Patriark. Mukun pun berkata, apakah kau akan melakukan trik yang sama lagi? Sorry to say, aku tidak akan termakan trikmu untuk yang kedua kali. Patriark pun lalu mengeluarkan aura dengan kekuatan yang kuat. Kalau begitu, terimalah tinju benua timurku ini, ucap Patriark Lenmu yang langsung menghajar tetua Mukun dengan tinjuannya. Seketika tetua Mukun pun langsung terpukul mundur. Tetua Agung sangat terkejut. Ia tidak menyangka jika Patriark masih memiliki kekuatan yang cukup kuat. Tetua Agung lalu berkata kepada Patriark, Pak Tua, aku benar-benar meremehkanmu. Terus kenapa kalau kau kultivasimu kembali ke setengah martial progenitor? Dengan tubuh yang rusak, bisakah kau mengalahkan The Flying Alligator Progenitor? Flying Alligator Progenitor, gumam Patriark Lenmu dengan kebingungan. Seorang pria bermata putih dan berkumis tebal pun muncul di tempat itu yang diketahui orang itu bernama Alligator Progenitor. Seketika, Tetua Agung Mukun dan anaknya Mufeng langsung memberi hormat kepada Alligator Progenitor. Alligator Progenitor yang melihat jika Mukun dan Mufeng tidak bisa membereskan Patriark Lenmu, nampaknya ia sangat kesal. Dengan mengeluarkan aura kekuatan di matanya, Alligator Progenitor berkata, sekelompok orang memalukan yang bahkan tidak bisa menangani orang tua yang sudah hampir mati. Aku harus melakukannya sendiri. Di sini Patriark Lenmu yang ternyata pernah menyelamatkan hidup dari Alligator Progenitor pun seakan tidak menyangka jika pria tersebut akan berkhianat dan tidak membalas budi kepadanya. Patriark berkata, Flying Alligator Progenitor, apa kau lupa bahwa aku yang menyelamatkan hidupmu? Berhenti bicara omong kosong. Kepentingan pribadi selalu menjadi hal terpenting dalam dunia bela diri. Kau tidak mau memberiku harta itu, karena itu aku hanya bisa mendapatkannya sendiri, jawab dari Alligator Progenitor. Setelah mendengar perkataan dari Patriark Lenmu, ia merasa geram kepada Patriark Lenmu karena Patriark Lenmu tidak membagikan harta yang ia dapat kepada Flying Alligator Progenitor. Mendengar ucapan dari Alligator Progenitor, Patriark Lenmu pun membalasnya dengan sebuah tawa. Hahaha, kepentingan pribadi pantatmu. Kurasa aku buta karena memutuskan untuk menyelamatkan hidupmu di masa lalu. Setelah berkata seperti itu, Patriark pun mulai memejamkan matanya. Terlihat ia seperti akan melakukan sesuatu. Dan ternyata di sini Patriark Lenmu akan menghancurkan martial tree-nya sendiri untuk memberikan waktu kepada Kinan dan Putri Miao Miao untuk bisa segera kabur dan jelegur. Sebuah ledakan besar pun terjadi seiring dengan diteleportasinya Kinan dan Putri Miao Miao yang membawa anaknya Mumu. Patriark Lenmu menghancurkan dirinya sendiri bersama martial tree-nya.
Sebelum kematiannya, Patriark mengingatkan Kinan dan Putri Miao Miao atas janji yang mereka sepakati, yaitu akan menjaga Mumu. Putri Miao Miao sangat terpukul atas meninggalnya Patriark klanmu. Namun di sini Kinan yang merasa khawatir jika Alligator Progenitor dan yang lainnya tidak akan tinggal diam. Kinan pun meminta Putri Miao Miao untuk ikut bersamanya menemui Komandan Batalion Zhou dan yang lainnya terlebih dahulu. Putri, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo pergi dan bertemu dengan pemimpin peleton Zhou dan yang lainnya dulu, ucap Kinan. Putri Miao Miao juga setuju dengan rencana Kinan. Putri Miao Miao tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Patriark terhadap mereka. Singkat cerita, mereka pun pergi menuju kerajaan Asian Kingdom untuk menemui Komandan Batalion Zhou. Di sisi Alligator Progenitor sendiri, ternyata Alligator Progenitor dan Tetua Agung Mukun beserta Mufeng ternyata mereka baik-baik saja. Alligator Progenitor pun berkata, "Terus kenapa? Kalau kau sudah mengetahui semuanya, Pak Tua, harta itu akan menjadi milikku pada akhirnya. Aku juga akan membawa putrimu ke William Mountain. Kematianmu tidak akan mengubah apapun." Setelah itu, Alligator Progenitor pun menggunakan sebuah teknik yang bernama All Might God of Earth, di mana teknik tersebut mampu melacak keberadaan seseorang dalam jangkauan ribuan mil. Di sini, Alligator Progenitor tengah melacak keberadaan Kinan dan Putri Miao Miao. Terlihat sebuah cahaya pun muncul dan mengarah ke tempat Kinan berada. Alligator Progenitor pun mengikuti cahaya yang bergerak cepat itu. Dia juga meminta kepada Mukun dan Mufeng untuk mengikutinya. Di sisi Kinan sendiri, walaupun Kinan telah berusaha pergi sejauh mungkin, tapi di sini Putri Miao Miao tiba-tiba merasakan jika aura Alligator Progenitor sedang menuju ke tempat mereka berada. Dan tiba-tiba sebuah serangan pun menyerang Kinan. Namun Kinan berhasil menahan serangan itu menggunakan tangan kiri jiwa bela dirinya. Kinan pun tidak menduga jika ia akan berhasil ditemukan dalam waktu yang singkat. Kinan kemudian bergumam, "Flying Alligator Progenitor memiliki kekuatan sebanyak ini. Kalau bukan karena tangan kiri God of War, maka aku tidak akan selamat dari serangan itu." Alligator Progenitor yang ternyata telah berada di hadapan Kinan mengatakan jika Kinan tak akan bisa kabur dengan mudah darinya. Walaupun Kinan berusaha melarikan diri, ia akan terus mengejarnya. Terlihat juga Alligator Progenitor membawa sebuah pedang besar yang diselimuti aura kekuatan yang sangat besar. Mufeng lalu memberitahu Alligator Progenitor jika Kinan telah memperoleh warisan Heavenly Fortune Fate. Ia berkata kepada Alligator Progenitor, "Master, bajingan ini telah memperoleh warisan Heavenly Fortune Fate. Tolong biarkan dia hidup. Master bisa dengan mudah membunuhnya setelah aku mengambil warisan darinya." Mendengar jika Kinan telah mewarisi harta yang ada di Heavenly Fortune Fate, Alligator Progenitor tampak senang. Hari ini bukan hanya dia akan mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Patriark klanmu, tapi dia juga akan mendapatkan warisan dari Heavenly Fortune Fate yang ada di tangan Kinan, ujarnya. Ia lalu bergumam, "Nilai dari warisan Heavenly Fortune Fate sebanding dengan segel emas orang tua itu. Keduanya bisa memberiku kesempatan untuk menjadi Martial Monarch." Alligator Progenitor yang mengetahui jika Kinan diberikan segel emas oleh Patriark klanmu, lalu kemudian langsung menyerang Kinan. Alligator Progenitor mengatakan kepada Kinan jika Patriark klanmu mengakui Kinan sebagai orang yang kuat, jadi Kinan diberikan segel emas itu kepada Kinan. Kinan yang merasa jika dirinya sudah tidak bisa melarikan diri lagi, ia pun tidak ada pilihan selain melawan Alligator Progenitor. Di tempat ini, ia mulai mengeluarkan pedang Heavenly Saber dan menggunakan teknik Heaven Staring Saber untuk menyerang balik Alligator Progenitor dengan pedang besarnya. Alligator Progenitor pun menyerang Kinan. Tampak sebuah energi yang sangat kuat keluar dari tebasan pedang tersebut yang langsung mengarah kepada Kinan. Serangan tersebut yang sangat kuat bahkan membuat tekanan angin di area itu tertiup kencang. Namun Kinan juga tidak mau pasrah begitu saja.
Ia pun melepaskan tekniknya yaitu Heaven Staring Saber untuk menahan serangan dari Alligator Progenitor. Kedua serangan pun berbenturan dan terjadi sebuah ledakan energi. Keenan yang melihat celah langsung bergerak dengan cepat menuju ke belakang Alligator Progenitor. Keenan nampak sudah siap menebaskan pedangnya ke leher Alligator Progenitor. Namun tiba-tiba Alligator Progenitor merubah wujudnya ke seekor alligator. Ya, perlu Mimin jelaskan dulu. Mungkin kalian akan mengira jika ini adalah seekor buaya. Namun buaya dan alligator itu berbeda ya. Kalian bisa cek dulu di Google. Oke, lanjut. Melihat itu, Keenan langsung tersentak kaget. Fokusnya pun menjadi hilang. Keenan tidak tahu apa yang dia lihat barusan. Dikarenakan Keenan lengah, Alligator Progenitor pun telah berada di belakang Keenan. Alligator Progenitor berkata dengan siap menebas pedangnya kepada Keenan. "Apa yang kau lihat, bocah?" ucapnya. Kemudian Alligator Progenitor pun memukul Keenan dengan pedang besarnya tersebut, yang membuat Keenan harus terpental cukup jauh. Melihat Keenan yang tidak berdaya karena terkena serangannya, Alligator Progenitor tidak berhenti sampai di situ saja. Ia lalu mengangkat tangannya dan menyerang Keenan kembali. "Bocah, apa kau tahu apa yang terjadi pada kultivator yang sombong? Apa kau tahu akhir menyedihkan yang mereka terima? Terimalah ini," ucap Alligator Progenitor sambil menyerang Keenan. Putri Miao Miao tampak sangat khawatir kepada Keenan. Putri Miao Miao sangat takut jika hal buruk terjadi kepada Keenan. Namun ketika serangan tersebut akan mengenai Keenan, sebuah barrier pun melindungi Keenan. Keenan terkejut, ada orang yang menyelamatkan hidupnya. Tidak hanya Keenan, Mu Feng dan Mu Kun juga sangat terkejut. Alligator Progenitor lalu berteriak dengan kesal karena ada orang yang ikut campur. Ia berteriak, "Siapa kau? Berani-beraninya ikut campur dengan urusanku." Dan ternyata orang yang menyelamatkan Keenan adalah Komandan Batalion Zu yang didampingi oleh Phoenix serta kura-kura Black Tortoise. Ya, Komandan Batalion Zu telah tiba untuk membantu Keenan. Keenan pun merasa lega karena Komandan Batalion Zu telah tiba untuk membantunya. Komandan Batalion Zu pun berkata, "Kau adalah anggota Peloton Phoenix Champ. Jika kau meminta sesuatu, bagaimana mungkin aku tidak menjawab? Aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk membuatmu berhutang padaku." Lanjut dari kura-kura Black Tortoise. Melihat kedatangan Komandan Batalion Zu yang akan membantu Keenan melawannya, Alligator Progenitor pun tampak kesal. Ia mencoba menggertak Komandan Batalion Zu dengan berkata, "Dengarkan, aku adalah Tetua Agung Wuliang Mountain, The Flying Alligator Progenitor. Jika kalian orang bodoh berani ikut campur dalam pertempuran ini, Wuliang Mountain akan menyusup ke benua timur dan menghancurkan kalian semua. Cepat mundur." Namun Komandan Batalion Zu yang mendengar gertakan dari Alligator Progenitor bukannya takut, tapi ia malah memasang wajah konyol dan mengangkat jari tengahnya. Menurut Komandan Batalion Zu, apa yang harus dia takutkan dari sebuah klon? Mendengar ejekan dari Komandan Batalion Zu, klon Alligator Progenitor pun semakin kesal. Ia membalas ucapan Komandan Batalion Zu. "Betapa bodohnya para idiot ini. Bahkan jika waktuku hampir habis, aku akan mengajari kalian semua perbedaan Martial Progenitorium." Ia pun lalu menggunakan teknik Martial Sky Shadow yang membuat klonnya bertambah banyak. Putri Miao Miao menggunakan teknik Nine Rotation Mystical Melody untuk melindungi Keenan. Putri Miao Miao berkata, "Keenan, klonnya seharusnya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Cobalah bertahan dulu, aku akan membantumu menyembuhkannya." Baik. Keenan pun yang mengamati pertarungan antara Alligator Progenitor melawan Komandan Batalion Zu, ia bergumam. Setiap kali dia membuat klon tambahan, semakin berkurang kekuatan klon utamanya. Jadi aku harus menggunakan mata kiri God of War untuk menemukan klon utama yang tersembunyi. Keenan lalu menggunakan mata kiri jiwa God of War untuk menemukan klon utama dari Alligator Progenitor. Namun nampaknya Keenan cukup kesulitan untuk menemukan klon utamanya. Sial, yang di depanku semuanya adalah klon.
Aku tidak bisa merasakan di mana klon yang utamanya. Namun tiba-tiba, keberadaan klon Alligator Progenitor sudah berada di dekatnya. Di sini, aroma dari Flying Alligator Progenitor. Apa dia di belakangku? Setelah Kinan melihat ke belakang, tampak Putri Miao Miao telah berhasil dikurung oleh Alligator Progenitor. Kinan sangat terkejut karena Alligator Progenitor berhasil menangkap Putri Miao Miao. Alligator Progenitor mengejek Kinan dengan mengatakan jika Kinan masih terlalu lambat. Alligator Progenitor lalu berkata, "Kedua wanita ini pasti sangat penting kan bagimu? Tapi aku tidak tertarik dengan mereka. Bagiku kau lebih menarik. Aku akan menunggumu di upacara besar Wuliang Mountain yang akan berlangsung sebulan lagi. Jika kau tidak datang, maka mereka akan mati. Tentu saja, sementara itu aku akan merawat mereka dengan baik," ucap Alligator Progenitor kepada Kinan. Ia sengaja menangkap Putri Miao Miao dan Mumu untuk dijadikannya sandera agar Kinan datang di saat upacara besar Wuliang Mountain. Kinan mencoba untuk menyelamatkan Putri Miao Miao, namun Alligator Progenitor dengan sekejap telah lenyap dari hadapan Kinan. Kinan sangat tertekan karena Putri Miao Miao berhasil ditangkap. Ia pun menyalahkan dirinya sendiri. Menurutnya, andai dirinya kuat, mungkin dia akan bisa melawan Alligator Progenitor dan Putri Miao Miao tidak akan ditangkap olehnya. Komandan Batalion Zhu mencoba untuk menenangkan Kinan. Namun Kinan yang mulai depresi pun berkata kepada Komandan Batalion Zhu, "Bagaimana aku bisa tenang? Masih ada sebulan lagi sebelum upacara besar Wuliang Mountain. Kalau sesuatu terjadi pada Miao Miao, aku harus menyelamatkannya sekarang." Namun Komandan Batalion Zhu kembali meyakinkan Kinan dengan berkata, "Kinan, dengarkan. Putri Miao Miao itu bukan wanita biasa. Kau harus percaya padanya. Seperti dia percaya kalau kau akan menyelamatkannya." Kinan pun yang mendengar ucapan dari Komandan Batalion Zhu mulai sedikit tenang. Ia pun berkata di dalam hatinya, "Benar, dia selalu percaya padaku. Aku harus tenang. Aku tidak boleh mengkhianati kepercayaannya," ujar Kinan. Kinan lalu melihat ke arah kura-kura Black Tortoise dan bertanya, "Butuh berapa lama untuk tiba ke benua tengah?" Black Tortoise pun menjawab jika ia bergantian dengan Phoenix maka akan memakan waktu 20 hari untuk menuju benua tengah. Mendengar jika waktu menempuh perjalanan ke benua tengah cukup lama, Komandan Batalion Zhu lalu berkata, "Sepertinya Flying Alligator Progenitor tidak berniat memberimu kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Pergi ke sana itu sama saja dengan bunuh diri, Kinan." Namun Kinan tidak peduli. Dia sudah bulat dengan tekadnya akan menyelamatkan Putri Miao Miao. "Aku sudah memutuskan bahwa aku akan menyelamatkan mereka, bahkan jika itu mengorbankan hidupku." Tingkat kultivasi Flying Alligator Progenitor mendekati lapisan kedua Martial Progenitor. Kalau aku mau mengalahkannya, aku harus naik ke Martial Secret dalam sebulan. Karena aku akan menghabiskan kebanyakan waktuku di Boundless Ocean, aku akan menggunakan Boundless Room untuk menerobos, ucap Kinan yang berniat untuk meningkatkan kultivasinya di Ocean Boundless. Komandan Batalion Zhu yang mendengar Kinan akan mempertaruhkan nyawanya untuk meningkatkan kekuatannya, ia pun menawarkan diri untuk menemani Kinan. "Aku sangat berterima kasih kau sudah datang hari ini, tapi ini perjalanan yang sangat berbahaya dan aku tidak bisa melibatkanmu lebih jauh," jawab Kinan atas tawaran dari Komandan Batalion Zhu. Black Tortoise pun menawarkan diri sebagai tunggangan Kinan. Ia berkata, "Ini tempurung kura-kura hitamku. Kau bisa menggunakannya sebagai kendaraan, Kinan. Ini adalah permintaan terakhirku. Aku harap kau menyetujuinya." Kinan pun menaiki kura-kura Black Tortoise. Kinan langsung berpamitan kepada Komandan Batalion Zhu dikarenakan dia tidak memiliki banyak waktu lagi. "Aku kehabisan waktu, jadi aku akan pergi sekarang. Pemimpin Peloton Zhu, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti." Komandan Batalion Zhu pun sangat khawatir kepada Kinan. Ia berharap jika Kinan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu. Kinan telah tiba di Ocean Boundless. Terlihat juga di langit petir yang disebut Boundless Room tengah berlangsung.
Kinan lalu mengeluarkan sebuah energi berwarna merah keunguan yang tampak seperti bola. Ia lalu berkata pada dirinya sendiri, "Pertama, aku akan menggunakan kekuatan God of War untuk melindungi Meridianku." Kemudian memicu tribulasi surgawi. Dan setelah bergumam seperti itu, Kinan pun bertekad akan bertribulasi. Walaupun nyawanya akan menjadi taruhannya. Tribulasi langit dan bumi pun terjadi. Sambaran petir yang sangat kuat pun mulai menghantam tubuh Kinan. Kinan mulai memejamkan matanya dan menahan petir tribulasi tersebut. Kinan merasa jika petir tribulasinya masih belum cukup. Ia membuka matanya dan berkata, "Tribulasi surgawiku kurang kuat. Putri dan Mumu sedang menungguku. Aku harus menjadi lebih kuat," ucap Kinan. Dan setelah Kinan berkata seperti itu, sebuah sambaran petir yang sangat kuat pun menghantam tubuh Kinan. Kinan pun berteriak kesakitan, mencoba menahan petir tribulasi yang saat ini menyambar dirinya. Singkat cerita, Kinan pun terdampar di sebuah pulau. Ternyata Kinan telah berhasil melalui tribulasi. Di saat ia tidak sadarkan diri, ia melihat sosok Putri Miao Miao di hadapannya. Terlihat Putri Miao Miao meneteskan air mata yang membuat Kinan langsung terbangun dan berteriak memanggil nama Putri Miao Miao. Kinan menyadari jika itu hanya sebuah mimpi buruk saja. Ia juga nampak kebingungan karena ia tidak tahu dirinya saat ini berada. Namun ia tidak peduli dengan semua itu. Ia langsung mengeringkan bajunya terlebih dahulu dan makan. Karena sudah beberapa hari Kinan tidak makan. Kemudian ia juga mengecek tasnya. Singkat cerita, Kinan pun telah benar-benar pulih. Sambil mengikat rambutnya, Kinan berkata, "Sebelum pingsan, aku berhasil menerobos ke Martial Secret lapisan ke-8. Jiwa God of War-nya juga telah naik tingkat ke tingkat di level 7. Ia lalu bergumam kembali, "Sayangnya, aku hanya bisa menggunakan bentuk pertama Unrivaled Warrior. Sepertinya sisa bentuknya hanya bisa dipelajari saat aku mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Tidak ada gunanya memikirkan itu, jadi ayo lanjutkan latihanku." Di sisi lain, tepatnya di dalam diri Kinan, wanita cermin kuno yang merasakan juga jika kekuatan Kinan telah meningkat pesat. Ia lalu berkata, "Tidak, lebih dari itu." Tubuh Kinan telah mulai memadatkan Vital Ki yang bahkan lebih langka dan lebih kuat dari Chaos Ki. Sekarang segel emas ada di tangannya. Jika dia berhasil menemukan harta karun ketiga, tribulasi 3 kehidupan pasti akan terjadi padanya, ucap dari wanita cermin kuno tersebut. Singkat cerita, Kinan telah berada di benua tengah Dermada Crimson Magic. Di sini Kinan yang baru pertama kali menginjakan kakinya di tempat itu. Ia mulai mengidentifikasi orang-orang yang ada di tempat itu. Kinan bergumam, "Ini kota Crimson Magic di dalam benua tengah. 10 ahli Martial Secret dengan 2 dari mereka telah mencapai puncak Martial Secret." Namun tiba-tiba perutnya berontak. Ia berkata, "Ngomong-ngomong, ayo kita pergi ke penginapan dulu dan makan. Aku juga akan mengumpulkan beberapa informasi." Namun sebelum pergi ke restoran, Kinan menatap rencana yang diberikan Patriarch Lenmu. Ia lalu bergumam kembali, "Meskipun aku tidak tahu kalau Yun Venturous World Progenitor akan menolongku, apa tidak, aku harus mengumpulkan semua kekuatan yang aku bisa. Patria, kuharap kau tidak mempercayai orang yang salah." Singkat cerita, Kinan pun tiba di sebuah restoran. Pelayan restoran pun menyambut Kinan. Namun di dalam sana ada 2 orang yang tengah membicarakan tentang William Mountain. Salah seorang pria berkata, "Beberapa hari lagi William Mountain akan mengadakan upacara mereka dengan tambahan Flying Alligator Progenitor. William Mountain sekarang punya 2 Martial Progenitor. Di antara faksi kelas 3, mereka bisa dengan mudah menduduki peringkat 50 besar. Setelah upacara besar, salah satu faksi kelas 2 akan mengirimkan perwakilannya untuk memeriksa William Mountain. Kalau mereka lulus pemeriksaan, mereka akan menjadi subfaksi dari faksi kelas 2. Di sini di benua tengah, setelah kau dapat punya Martial Progenitor, kau dapat dianggap sebagai faksi kelas 3 dengan Martial Monarch. Kau akan jadi faksi kelas 2. Kalau kau punya seorang Martial God, kau akan dianggap sebagai faksi kelas 1. Kinan pun yang mendengar jika di benua tengah hanya ada 3 faksi tingkat 1 seperti kebingungan.
Namun tiba-tiba pria satunya lagi berkata, itu masih belum menjadi jaminan. Peringkat William Mountain tidak begitu mengesankan. Selain itu ada berita menarik tentang William Mountain baru-baru ini. Rupanya jenius teratas benua timur akan menantang William Mountain pada saat upacara besar mereka. Temannya yang mendengar jika jenius teratas benua timur akan menantang William Mountain pun seketika langsung terkejut. Bahkan ia mengetahui jika orang yang dimaksud adalah Keenan. Namun orang tersebut pun malah meremehkan Keenan dengan berkata, sejak kapan seorang jenius dari benua timur berani menantang William Mountain? Bahkan klienmu tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Keenan yang mendengar jika dirinya diremehkan pun sambil memegang sebuah mangkuk di tangannya, ia bergumam, hanya beberapa orang bodoh beraninya meremehkanku. Namun tiba-tiba Keenan dikejutkan oleh seekor burung yang membawa sebuah kertas yang langsung menyimpannya di hadapan Keenan. Keenan pun langsung membuka kertas tersebut dan ternyata itu adalah sebuah peta yang menunjukkan sebuah tempat. Di dalamnya juga berisi sebuah surat yang mengatakan, datang dan temui aku di sekte Unfiltered. Ternyata surat tersebut dikirim oleh Unfiltered Sword Progenitor. Keenan yang membaca surat tersebut sangat kebingungan, dikarenakan sikap dari Unfiltered Sword Progenitor seperti orang yang sangat penting saja. Singkat cerita, Keenan pun telah tiba di sekte Unfiltered. Keenan melihat tempat tersebut seperti sebuah spa. Keenan dengan berbinar-binar berkata, wow, ini sekte Unfiltered yang legendaris. Itu memang layak untuk tempat tinggal Unfiltered Sword Progenitor. Benar-benar terasa megah dan bergaya. Lalu dengan sangat kesal, Keenan melemparkan peta tersebut ke tanah dan kembali berkata, tidak mungkin, ini adalah resort spa. Bahkan kalau kau ingin membuat ilusi, setidaknya kau harus sedikit lebih bisa diandalkan. Kemudian Keenan menggunakan mata dewa perangnya untuk menebus ilusi tersebut. Dan akhirnya Keenan dapat melihat sekte Unfiltered yang asli. Terlihat dua orang tengah berdiri di sebuah bangunan. Salah seorang pria memuji Keenan karena Keenan berhasil menembus ilusi tersebut. Tidak buruk, kau bisa menembus ilusiku. Kau layak atas ketenaranmu. Salah seorang pria itu meminta maaf kepada Keenan karena telah membuat Keenan menunggu. Keenan dengan semangat lalu menghampiri senior itu. Keenan berkata, senior, kau pasti Unfiltered Sword Progenitor kan? Apa mungkin Unfiltered Sword Progenitor si kecil yang di sana itu? Ucap Keenan. Unfiltered yang mendengar Keenan mengejeknya kecil, ia dengan kesal lalu membalas ucapan Keenan. Hei, itu benar aku, Unfiltered Sword Progenitor. Ada masalah dengan itu? Keenan pun dengan panik mengatakan jika dia keceplosan berkata seperti itu. Dikarenakan itu adalah kesalahan pertama Keenan, Unfiltered Sword Progenitor pun memaafkan Keenan. Lalu ia bertanya kepada Keenan, apa yang Keenan inginkan darinya? Keenan lalu berkata, senior, aku di sini di benua tengah untuk menyelamatkan teman baikku, juga Mumu, putri dari patriark klanmu. Mereka ditangkap oleh Flying Alligator Progenitor. Kau memintaku untuk membantumu? Tanya dari senior Unfiltered Sword Progenitor. Benar, aku akan menyelamatkan mereka pada saat upacara besar William Mountain dalam 8 hari. Tolong senior, aku butuh bantuanmu, ucap Keenan lagi. Pengawal Unfiltered Sword Progenitor yang mendengar permintaan Keenan pun seperti keberatan. Ia berkata kepada Keenan, Keenan, pemimpin sekte William Mountain telah mencapai lapisan keempat Martial Progenitor. Tetua agung mereka juga memiliki kultivasi lapisan kedua Martial Progenitor. Terlebih lagi dengan upacara besar William Mountain akan memiliki keamanan yang jauh lebih tinggi. Bahkan jika Master ingin membantumu. Namun Unfiltered Sword Progenitor meminta pria tersebut diam. Unfiltered Sword Progenitor lalu menunjuk Keenan dan berkata, jika Keenan ingin dibantu olehnya, maka Keenan harus memberikan apa yang dia mau. Keenan pun menyanggupinya. Apapun yang dimiliki Keenan, Keenan akan memberikannya kepada Unfiltered Sword Progenitor. Namun tidak disangka dan tidak diduga, Unfiltered Sword Progenitor hanya meminta batu Primaris Stone kepada Keenan. Keenan langsung keheranan. Mengapa Unfiltered Sword Progenitor hanya meminta sebuah hal kecil saja kepadanya? Melihat Keenan yang terdiam, Unfiltered Sword Progenitor pun bertanya, apakah Keenan sangat miskin, sampai-sampai ia tidak memiliki satu buah pun Primaris Stone. Kemudian Keenan pun memberikan sebuah batu Primaris Stone kepada Unfiltered Sword Progenitor. Terlihat Unfiltered Sword Progenitor sangat senang. Ia lalu berkata, aku akan menganggap ini sebagai hadiahku. Aku akan pergi ke upacara besar William Mountain bersamamu dalam 8 hari. Setelah menyetujui kesepakatan untuk membantu Keenan,
Yun Fen Transform progenitor pun meminta Kinan untuk pergi. Namun Kinan dengan malu-malu berkata, "Senior, aku punya permintaan lain. Kultivasiku terlalu lemah, jadi aku ingin meningkatkan lebih jauh. Aku harap senior dapat memberitahuku suatu tempat di mana aku dapat meningkatkan kultivasiku dengan cepat, terlepas dari bahayanya." Tiba-tiba Yun Fen Transform progenitor pun melemparkan sebuah kertas yang langsung menutupi wajah Kinan. Setelah itu Yun Fen Transform progenitor pun berkata kepada Kinan, "Ada area terlarang jauh di dalam pegunungan Crimson Magic. Kau dapat mencoba keberuntunganmu di sana jika kau tidak takut mati. Nah, kalau kamu mati, kesepakatan di antara kita akan otomatis batal." Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan kemana-mana, terus pantengin channel Good Movie ID karena kisahnya akan berlanjut di part 66.